Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Fisik C, akan mempresentasikan keterkaitan biolistrik dengan alat-alat medis dalam pelayanan kesehatan, mekanisme kerja alat-alat medis. Yang beranggotakan, 1. Mario Putrarian Jani, kedua Puja Srining Tias, 3. Reva Salsabila Fergiana Jasmine, 4. Nurnaningsih, 5. Galuh Laksita Palupi Devana Purwita, 6. Muhammad Imam Kolbil Haki, 7. Wafa Al-Mufida, 8. Adila Renka Darama Heswari, 9. Fredo Abu Bakar, 10. Inotri Wahyuningsih. Tujuan materi kali ini adalah 1. Mengertikan apa itu biolistrik dan kelistrikan. 2. Manfaat listrik bagi kesehatan. 3. Mengetahui apakah aman listrik bagi kesehatan. 4. Mengetahui aplikasi kelistrikan dalam medis. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Mario. Pengertian kelistrikan atau biolistrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, di mana kata listrik berasal dari bahasa Yunani yaitu untuk ampere, yaitu elektron. Listrik adalah aliran elektron-neutron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Semua atom memiliki partikel yang disebut elektron terletak pada orbitnya mengelilingi proton. Atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen atau atom air, yaitu hanya mempunyai elektron yang mengelilingi satu proton. Materi kedua akan dibacakan oleh Reva. Manfaat listrik bagi kesehatan. Terapi medan listrik, tegangan tinggi yang berfungsi dalam merawat sakit kepala, sakit otot, insomnia, konstipasi, kronis, lumbago, darah tinggi, stroke, gout, batu karang, asma, lemah, syahwat, senggugut, haid tidak teratur, penuaan, lemah sendi, dan lain-lain. Terapi medan listrik statis lemah yang berfungsi dalam berfungsi dalam menggantikan akupuntur sebagai metode non-invasif untuk mencegah atau merawat tekanan darah tinggi, sindrom menopause, sakit gerakan, sakit kepala, sakit gigi, sakit punggung, dysmenorrhea, dan masalah klinis lainnya. Materi ketiga akan dibacakan oleh Nuna. Dalam terapi listrik ini menggunakan sebuah alat short wave diatermi gelombang pendek yang berfungsi untuk pertama, terapi potensi negatif untuk menjaga keseimbangan pH, membersihkan darah, mengaktifkan sel, mengaturkan saraf otonom, menyuplai energi statik yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, terapi panas, stimulasi, membuka blok arteri, dan memperlancar sirkulasi darah untuk menghalus statis darah. Ketiga, terapi optikal, stimulasi dan pijat seluruh sel tubuh dan membuat temperatur tubuh meningkat
1-2 derajat. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Dara. Selanjutnya, amankah terapi listrik untuk manusia? Seperti pada hasil uji ilmiah UGM, terapi listrik sangat aman dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Sistem dan cara kerja dari terapi listrik ini untuk tubuh manusia yaitu dengan menyeimbangkan ion-ion yang ada di dalam tubuh manusia. Berkat aliran daya yang dihasilkan oleh tubuh kita sangat stabil dan seimbang apabila terdiri dari 80% ion-ion negatif serta 20% ion-ion positif. Pola hidup yang kurang baik dan kurang sehat serta tingkat stres yang tinggi sangat mempermudah datangnya ion-ion positif di dalam tubuh manusia. Jika ion-ion positif ini tidak dikurangi jumlahnya, ion-ion ini bisa berdampak buruk dan mengakibatkan kerusakan keseimbangan serta berujung pada berkurangnya keadaan kesehatan kita yang prima. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh. Aplikasi kelistrikan dalam medis. Yang pertama ada EKG, elektrokardiogram. Yang kedua ada EEG, elektroensefalogram. Dan yang ketiga ada EMG, elektromiogram. Saya akan menjelaskan yang pertama 2 dan 3. Nah, yang pertama ada EKG. Fungsinya ialah yang pertama merupakan standar untuk diagnosis aritma jantung. Yang kedua memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot. Selanjutnya, Alat tapis penyakit jantung, iskemik selama uji stres jantung. Dan keempat, berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli, paru-paru, atau hipotermia. Yang kedua ada EEG. EEG atau elektroenfalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi, di mana fungsi EEG yaitu mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, Parkinson, dan lain-lain. Yang ketiga ada EMG atau elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Bisa dilanjut, Imam? Oke, yang keempat adalah ENG atau elektroneurogram. Elektroneurogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneurogram berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Sistem kerja elektroneurogram yaitu sebuah
elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Yang kelima, ERG atau elektroretinogram. Elektroretinogram adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Elektroretinogram berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerjanya sendiri, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk di dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata, dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kotak pada mata ketika disorot cahaya. Yang keenam, EOG atau elektrookulogram. Elektrookulogram adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Elektrookulogram berfungsi untuk mencatat dan mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerak mata. Sistem kerja pada pengukuran ini, sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0 EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerak mata, gerakan mata sewaktu tidur, sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Oke, selanjutnya kepada Fredo. Oke, yang ketujuh yaitu EGG atau disebut dengan elektrogastrogram. Elektrogastrogram atau EGG adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk dalam saluran pencernaan. Elektrogastrogram berfungsi untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAH. Elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Yang kedelapan yaitu EKG atau disebut dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan pencatat isyarat biolistrik jantung. Dilakukan pada permukaan kulit, irama jantung diatur oleh isyarat listrik yang dihasilkan oleh rangsangan spontan pada SA node simpul sinoatrial atau sel-sel khusus yang terdapat pada atrium kanan, dekat muara vena cava superior dan inferior pencatatan potensial. Yang kesembilan yaitu terapi listrik menurut uji ilmiah. Mengenai hasil dari uji ilmiah pada metode terapi listrik ini telah dilakukan dan pernah diuji coba secara ilmiah di Universitas Gadjah Mada. Hasil dari uji coba penelitian telah menunjukkan bahwa listrik memiliki kandungan ion, medan magnet yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Medan magnet listrik bertindak saat mendeteksi atau merelaksasi serta melenturkan seluruh pembuluh darah. Tidak disangka jika tegangan listrik memegang fungsi penting pada dunia kedokteran dan kesehatan. Di dalam bidang medis kedokteran, kelistrikan mempunyai dua aspek, yakni listrik serta magnet yang timbul di dalam tubuh manusia, serta bagaimana pemakaiannya pada permukaan tubuh manusia. Sekian. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kita hari ini akan dibacakan oleh Wafa dan Ino.
Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kelistrikan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Terapi listrik sudah banyak dilakukan di negara-negara maju sebagai alternatif pengobatan yang cukup aman. Demikian pula di Indonesia, belum lama ini telah dilakukan penelitian terhadap manfaat terapi listrik untuk pengobatan hipertensi dan kencing manis. Selanjutnya, Ino, silahkan. Terapi medan listrik, tegangan tinggi yang berfungsi dalam merawat sakit kepala, sakit otot insomnia, konstipasi kronis, lumbago, darah tinggi, stroke gout, batu karang, asma, lemah syahwat, senggugut, HI tidak teratur, penuaan lemah-lemah sendi, dan lain-lain. Terapi medan listrik statik, lemah yang berfungsi dalam menggantikan akupuntur sebagai metode non-invasif untuk mencegah atau merawat tekanan darah tinggi, sindrom, menopause, sakit gerakan, sakit kepala, sakit gigi, sakit punggung, dysmenorrhea, dan masalah klinis lainnya. Aplikasi kelistrikan dalam medis meliputi EKG, IMG, ENG, ERG, EOG, EGG, dan EKG. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.